kurang penyerbukan. Jadi ini diibaratkan Pak, sawit kita ini diibaratkan dengan kompor Pak. Kompor 16 sumbu sama 36 sumbu. Kecepatan masak mana yang masak Pak? Kalau kita masak, udah ada yang pernah pakai kompor sumbu Pak? Udah ya, sebelum hok-hok sekarang kan pakai sumbu ya. Jadi kecepatan mana masak yang 16 sumbu sama 36? Pasti 36 Pak ya. Pasti ibu lebih tahu lah itu. Ya, masaknya pasti kecepatan 36. Begitulah sawit ini Pak. Ya, jadi sawit ini masak pakai daun. Kalau bahasa perkebunannya atau bahasa bugisnya kata Bapak ini fotosintesis namanya. Ya, dia masak mau menjadikan buah itu jadi buah dari bunga, itu proses fotosintesis namanya. Itu dari daun dibantu dengan cahaya matahari. Ya, jadi kalau daunnya atau pelepahnya kurang, terjadilah kartina-karti. Ya, jadi kurang penyerbukan Pak. Jadi biar kita paham Pak maksudnya, ya. Jadi kalaupun ada instruksi kita pruning atau jaga manajemen kanopi, bukan berarti dibotak terus Pak, biar jangan banyak pelepahnya. Sebenarnya songgo 2 atau songgo 3 di bawah jangan itu belum dibilang gondrong. Itu masih standar Pak, seperti itu Pak, masih standar Pak. Ya masih standar. Tapi kalau seperti ini rata-rata, itu over pruning namanya Pak. Kita nanti yang bagi Pak. Kalau kita merasa sebenarnya Pak, bejer kita nggak naik-naik Pak. Mungkin bejer kita jadi kayak gini Pak. Tahun depan harusnya bejer kita bisa 9 atau 10. Sekarang 8. Mungkin tahun depan jadi 7 Pak. Nah gitu Pak. Jadi kita nanti yang akan dirugikannya. Oleh karena itu ya kita berharap Pak ya, ini udah ancak tetap, kita yang bisa menjaga ancak kita, ya tolong kita sama-sama menjaga. Betul Pak, ada tadi pertanyaan karyawan, kita pakai kayu, takut patah nyongket Pak ya. Tapi kan nggak semua Pak buah itu kejepit. Betul Pak ya, selagi masih bisa kita elak, jangan menurunkan pelepah, jangan dulu menurunkan pelepah. Ya, terkecuali kejepit itu pengecualian. Tapi kalau yang standar, yang buah-buah seperti itu Pak, bisa Pak ya. Jadi kita potong, kita tisu aja ke atas, itu lepas dia Pak. Pengecualian kita Pak kalau egrean itu beda Pak. Kalau egrean itu memang turun pelepah, turun buah. Jarang Pak yang menurunkan pelepah itu apa, tidak menurunkan pelepah, menurunkan buah. Jarang Pak kalau sudah egrean. Tapi ini kan masih perpindahan transisi dari dodos ke egre, masih banyak kan kita dodos. Jadi tolong ini dijaga Pak. Itu yang pertama Pak ya, biar kita sama-sama Pak jaga songgo kita ya. Jadi kecukupan pelepah itu kalau yang Bapak mau hitung ya, dengan umur tanaman kita ini 8 tahun Pak ya, 8 tahun itu berkisar 48 sampai 56 pelepah setiap pokok. Itu harus kita jaga Pak. Kalau mau dihitung muter-muter Pak ya. Kalau secara agronomnya kita hitung secara vertikal aja Pak, berapa pelepah dia sampai ke atas Pak. Seperti ini Pak, 7 Pak, 7 kali 8, satu vertikal itu 8, berarti 56 Pak ini Pak. Tapi ada yang bolong Pak, makanya dia jadi over dia Pak. Jadi yang dimaksudnya apa itu pruning itu sebenarnya itu rata-rata air. Ada yang paham rata-rata air Pak? Berarti semua itu datar Pak, bukan seperti itu bolong-bolong. Gitu Pak, ada yang bagus songgonya, tapi ada juga yang tidak gitu Pak, bolong-bolong namanya kayak gitu, bukan rata-rata air ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, sistem panen kita Pak. Yang disebut sistem panen itu Pak adalah panen buah plus berondolan Pak. Ya, kita yang jadi masalah kemarin pun saya jalan sama Pak Dokternya, masuk juga ke dalam, berondolan kita kurang bersih. Ya, jadi kita ingin nyaman Pak. Maksudnya Bapak itu nyaman di ancak, berarti mandornya juga nyaman. Ya Pak ya. Jadi kalau saya ada masuk, berkunjung atau ngecek ancak atau manajer, tidak ada masalah, berarti ancak Bapak sudah bagus. Ya, jadi untuk sekarang kita masih ada problem dengan berondolan. Ya tolong ini sama-sama Pak. Ya nama yang panen, ya panen buah sama berondolan. Karena apa?
bejer kita itu adalah dari brondolan itu juga Pak. Iya, betul. Betul Pak ya? Iya. Kalau brondolan nggak kita angkut, otomatis bejer kita turun. Ya, jadi timbangannya nanti turun, targetnya makin turun. Gaji bapak juga nanti ujung-ujungnya pengaruhnya. Ya, jadi itu Pak. Selanjutnya untuk ketuntasan panen ini untuk susunan pelepah. Ada beberapa yang saya lihat itu sudah bagus. Ya harapannya yang lain pun ikut Pak. Ya, jadi ada seperti yang Bapak ya kemarin yang saya lihat dipotong Pak ya, potong 2 atau potong 3, disusun rapi di gawangan. Ya intinya supaya kita tuh jangan was-was pas panen Pak. Ya, kita nyaman kerja, nggak luka, nggak takut duri, kan itu yang kita mau Pak. Berangkat kerja itu selamat, pulangnya juga selamat. Sebenarnya itu Pak, motif brondol kita gini-gini Pak, ngelak-ngelak pelepah. Ya kan gitu, karena apa? Pelepahnya itu entah kemana-mana, yang sengkleh lah, yang nggak teratur, ya susunannya itu Pak. Ya jadi itu temuan-temuan saya. Ya kita berharap itu ini kan ancak tetap, kita rawatlah ancak kita itu gimana supaya kita tuh nyaman. Aku sampaikan tadi, kalau kita tuh nyaman Pak di ancak kita, otomatis orang lain juga nyaman Pak. Jangan kita nyaman duduk di ancak orang lain Pak. Kenapa kita nggak nyaman di ancak kita? Karena ada brondolan lah, ada buah busuk lah, ada pelepahnya nggak diatur lah. Kalau ada mandor lari kita gitu Pak. Takut mandornya berhenti. Ini brondolanmu kenapa? Ini pelepahmu kenapa? Tapi kalau kita udah nyaman, mau datang siapapun, berarti ancak kita sudah bagus. Ada tadi kudu contohkan gini Pak. Ada sebagian orang, pengalaman saya waktu mandor panen dulu itu lebih suka minjam dodos orang Pak. Wah dodos si anu itu tajam katanya. Padahal sebenarnya dia nggak mau gosok dodosnya Pak. Oh dodos si anu itu tajam katanya. Padahal si anu itu rajin gosok. Itu Pak. Ya jadi seperti itu juga ancak Pak. Ancak itu lebih senang nongkrong di ancak si A. Di ancak dia nggak betah dia. Kenapa? Kalau dia duduk nanti datang mandor, kelihatan salah-salahnya gitu Pak. Nah, makanya kalau menurut kita sudah bagus ancak kita, mudah-mudahan mandornya pun udah nyaman. Siapapun yang datang tidak ada masalah. Ya. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, masalah buah mentah. Hari Sabtu kemarin kita kena lagi Pak, lumayan berat lah Pak buah mentah kita. Jadi biar satu persepsi kita Pak yang buah mentah ini. Mungkin selama ini kalau istilah Jawanya Bangdun Pak ya, abang medun katanya. Ya, jadi asal merah turun. Ya, itu mari kita lupakan Pak. Ya, jadi sekarang persepsinya brondolan, bukan warna. Jadi kalau sudah brondol, baru boleh kita panen. Brondol berapa? Tadi kami udah sepakat, yang penting brondol Pak. Kalau memang kita persepsi di pabrik sebenarnya 6 Pak, brondol 6. Tapi kalau selagi dia masih brondol Pak, sebenarnya kita masih bisa ngelobi di pabrik. Gitu Pak. Ya. Yang untuk di area blok sini itu minimal brondol Yang satu pun penting nggak brondol, apa-apa. ya, yang penting brondol. Jadi Ya. ada satu. Ya, yang penting dia brondol Ada alami bukti Pak ya. Kan Alami, beda Pak. Kalau kita bilang nanti brondol, yang penting brondol, lain pula bahasanya nanti. Ada yang hitam brondol, betul Pak ya? ya. Yang kecil-kecil itu Pak, buah partino biasanya tuh Pak, yang kecil. Jatuh dia, satu udah brondol. Yang alami Pak, yang alami itu berarti yang natural dia jatuh. Ya bekasnya ada gitu Pak, ya. Iya. Kalau yang hitam kecil-kecil itu kan nggak ada bekasnya itu Pak, ya. Jadi yang brondol alami jatuh, itu Pak ya. Jadi itu persepsi kita biar sama Pak bahasa kita, ya. Supaya jangan sampai setiap hari kita jadi bulan-bulanan Pak, di telepon lah, dipanggil lah ke kantor, lalu kita Pak. Seolah-olah kita ini buta warna Pak ya, nggak tahu membedakan yang mana yang masak, mana yang mentah. Ya Pak ya, jadi tolong ini Pak, supaya buah kita itu stabil Pak. Kalau memang kita udah komitmen dengan brondol baru kita panen, ini Pak setiap rotasi nanti buah kita itu seperti ini Pak, stabil Pak. Kalau kita masih menurunkan buah mentah, rotasi ini banyak, rotasi depan turun Pak. Minggu berikutnya naik lagi, betul Pak ya? Berarti sering menurunkan buah mentah Pak. Ya, tahu Bapak. Iya, Pak. Tahu Bapak. Itu kembali lagi ke mandor juga itu Pak ya. Ya.
sampai seandainya nanti ada kawan kita yang nggak masuk ancak itu diambil orang, digasak juga yang merah kan gitu. Jadi ini ya. Jadi kita sama-sama Oke tahu. Pak, masukan ya. Jadi makanya kemarin 2 hari yang lalu saya bantu Pak Sekernya ya. Jadi supaya kita memang terawasi Pak, terbackup. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu jangan sampai. Makanya ceker saya minta itu aktif. Semua PPH itu dicek, diceker, ya diceker. Saya dulu bekas kerani Pak soalnya, ya diceker. Kalau saya mungkin dari sekilas saja dari jauh udah nampak Pak, itu mentah atau masak. Tapi cekernya saya ajari Pak bolak-balik supaya terbiasa Pak, jangan main tembak-tembakan, ya. Jadi itu memang udah saya ajari bagaimana supaya dia itu aktif di lapangan, supaya semua buah yang disampaikan Bapak itu kita sudah jaga ancak kita supaya jangan nurun buah mentah, tahu-tahu dibantu orang dihajar, betul Pak ya? Karena saya paham Pak yang seperti itu Pak, mentang-mentang ancak orang dihajar Pak, dihajar, biar besok dia kering gitu ya. Biar dia besok kering jalan-jalan aja gitu Pak ya. Apalagi ancak yang bagus pula di jalan kan, digenjot Pak. Iya, tapi abangku itu udah Ya, bersihkan jadi itu juga. jangan sampai terjadi ya, makanya ada kerani kita, ceker kita ya. Otomatis Pak kalau kita nurunkan buah mentah kita sendiri ya sebenarnya yang rugi, betul Pak yang jadi hitung Pak. Belum lagi nanti kalau ada penaltinya Pak, kalau di tempat yang lama Pak 25.000 Pak satu janjang buah mentah. Tapi kalau bagi saya Pak mau 50.000 pun itu nggak masalah Pak, yang penting kita nggak menurunkan buah mentah, betul Pak ya. Kalau nggak menurunkan kan untuk apa takut. Tapi kalau menurunkan, wih besar kali. Sama dengan rajia helm itu Pak. Satu rajia 125.000, nggak pakai helm. Tuh kan kita marah Pak. Padahal kalau kita pakai helm, ya ngapain takut, mau 1 juta pun itu nggak takut kita kan. Nah seperti itu juga Pak dengan buah mentah, ketuntasan panen kita ini, ya. Dan terakhir Pak yang perlu saya sampaikan, ini kan menjelang libur Pak, libur lebaran. Mungkin ada beberapa bapak teman kita yang mau cuti, betul Pak ya. Tolong kerjasamanya Pak, ya kita berharap sebelum libur ini, lebaran ini, rotasi kita perpendek, interval panen kita perpendek. Kalau bisa di bawah 10 hari Pak, ya di bawah 10 hari. Supaya apa Pak? Libur kita kan 5 hari Pak. Kalau rotasi interval kita 10 hari, berarti pas masuk sesudah libur nanti udah 15 hari Pak. Yang keteter siapa Pak nanti panennya Pak? Kita Pak. Karena biar gimana pun ceritanya, sehebat apapun Bapak manen, yang lama itu Pak untuk grondol Pak. Betul Pak ya? Betul. Kalau dodos itu bentar Pak, berapa detik lah itu. Tapi kalau grondolnya berserak Pak, apalagi yang sudah di lereng-lereng, berserak Pak, itu yang paling lama Pak. Makanya ya minta kerjasamanya sebelum libur ini kita kejar Pak. Jangan kita turunkan buah mentah. Kalau memang kurang buahnya, bantu ajak kawan atau maju ke depan. Yang penting koordinasi dengan Pak Mandornya, ya supaya tahu nanti intervalnya atau majunya kemana. Ya harapannya seperti itu Pak. Tolong kita kerjasamanya. Ya semua yang saya sampaikan ini adalah untuk kita bersama. Apa yang ditekan ke saya, kita berharap sama-sama kita merasakan. Apa yang Bapak rasakan, bagaimana kami membantu dari kantor atau membackupnya supaya Bapak-Bapak itu lebih enjoy kerjanya. Ya, kenapa? Pada intinya kita di sini sama-sama cari nafkah. Bagaimana kita sama-sama bertahan di sini selagi masih bisa atau selagi masih mau kita kerja, kita dipakai perusahaan. Ya, jadi sama-sama kita Pak. Bukan berarti kita, mentang-mentang asisten. Tidak Pak, sama aja Pak, berondolan itulah yang menggaji kita di sini. Ya, sama kita kuli Pak di sini, nggak ada yang jadi bos. Makanya saya Pak ke lapangan. Ya, jadi saya rasa itu Pak yang perlu saya sampaikan. Tolong kerjasamanya, sama-sama kita Pak di lapangan, gimana supaya lebih baik lagi. Image jelek di divisi 4 selama ini yang disampaikan Pak Mandornya, mari kita rubah. Kalau kita bersama, saya yakin kita pasti bisa. Saya rasa itu. Terima kasih dan semangat pagi. Jadi tunggu dulu. Jadi yang gugurnya ya, saya minta kalau ada gugur satu, ada dipantakkan gara-gara biasa dipantak, tolong kasih menghadap ke atas. Di mana-mana ada gugur, tolonglah. Kalau hanya satu, berarti ke pantaknya. Ada biasa itu hanya satu di pantak, gara-gara pasar buah yang cepat gugur itu di pantak. Makanya kasih menghadap supaya ceker boleh
Oh, iya. Kan biasanya satu itu sembunyi nih. Tapi kalau yang 5, 10 kan cepat dilihat. Oh, ada gitu. Kan senang. Nah, itu. Kemudian masalah anca itu, ceker, kalau anca-anca kosong yang diambil orang, tolong itu fokuskan ke gigi. Cek itu. Contoh, Pak Amir ambil ancanya, ban, tolonglah. Pasal biasanya memang kita ini kepala ini. Wah, anca siang. Tapi kan sekarang gugur. Kalau kedapatan, jatah. Nah, jadi jangan risau, Mas, jangan risau. Kita akan bekerja sama. Kedua, mungkin besok saya akan cuti, mulai besok. Jadi pengganti saya itu di Tamping untuk sementara. Tapi insya Allah tanggal 9 saya sudah ada di sini. Insya Allah saya sudah ada di sini. Jadi tolong bekerja sama dengan bandar pengganti. Bagaimana caranya? Nek pangkat bisa Pak. Kemudian ceker tolong ceker. Kalau ceker buat jangan di atas motor. Saya tidak mau lihat lagi kau di atas motor catat begini turun. Hah? Siapa pekerja saya atau pemain saya lihat ceker saya di atas motor saya cek, tolong kasih tahu saya. Apa saya itu tidak betul itu kalau di atas motor kita cek itu buat. Jadi tolong turun cek betul-betul supaya pemain itu kuat. Hah? Pasal ini penyakit kita ini tukang ceker pula ini. Oh, lebih jauh. Oh, sekian tandang. Cek. Yang udah terjadi lah. Ya terkadang jadi itu tolonglah, di depan susun 5, di belakang susun 4. Contohnya jadi dulu Mas susunan Hendy itu kan. 455 itu tetaplah itu sudah nomor tolong. Nah, jadi itu saya mungkin ada tambahan ada cadangan. Ada pembantu sedikit Pak untuk Pak Asisten. Ya. Selama ini kita di Bina ini minta solusinya untuk masalah brondolan. Itu kita piringan itu rata-rata semak semua Pak. Ya, Itu kita menggaruk itu tetap sampah semua Pak. Di piringan itu Pak. Iya, piringan. Itu ya minta solusinya gimana penyemprotan kareking. Oke ya, jadi gini, kalau masalah piringan itu Pak, ada beberapa rumput yang sebenarnya tidak perlu disemprot. Iya ada. Seperti rumput ini Pak, kita nggak boleh nyemprot itu Pak sebenarnya. Ini rumput lunak namanya. Sebenarnya kalau pimpinan tahu ini nggak boleh disemprot, terkecuali itu yang apa namanya, yang stenoplena, ya, yang kayu-kayu itu memang harus disemprot. Tapi kalau untuk gini, maksud saya di situ Pak, sebenarnya ngutip berondolan itu Pak, kalau kita mau tahu Pak, yang sebenarnya ini saya sampaikan Pak, itu namanya patok ayam Pak. Patok ayam gini Pak, gini Pak, patok ayam. Cuma karena kita berinovasi Pak ya, bagaimana biar cepat, makanya dibuat dari jerigen atau dari garuan, betul Pak ya. Nah sebenarnya itu kan pandai-pandai kita di lapangan intinya Pak. Hanya kan kita di posisi Bina itu rata-rata kebanyakan itu terongan Pak. Terongan itu yang berduri itu. Oke, memang itu Pak ada beberapa saya lihat kemarin di divisi lain, karena di sini semprotnya kan geng Pak, geng Pak, keliling Pak semua. Memang di tempat kita belum Pak. Saya lihat itu kemarin di divisi 3 Pak. Nah, posisi orang nyemprot. Nanti akan kita perketat Pak yang masalah semprot ini, karena semprot ini Pak kalau namanya anak kayu atau terong-terongan itu ada durinya Pak ya, Iya. pastinya itu akan memperlambat. Tapi akan kita cari solusinya nanti ke depannya, bertepatan nanti di sini semprot. Ya. Aku dengar tadi bahasa ibu ini tadi, memang itu kemarin ada temuan sama Pak Ceker ya Pak Ceker, masalah susunan buah Pak. Itu saya dulu pemanen Pak, ya. Jadi biar sama-sama tahu kita. Ada kemarin temuan kami nggak perlu menunjukkan siapa nomornya atau di pihak mana. 5 di depan, ke belakangnya itu ada 4. Yang besar itu jadi 2 baris di dibagi gitu loh. Jadi harusnya 2 janjang jadi 1 janjang. Itu permainan lama Pak. Ya, jadi yang seperti itu nggak perlu lah merugikan orang lain Pak. Ya mudah-mudahan itu jangan sampai terulang Pak, ya jangan sampai terulang. Ada lagi nanti penyakit yang lain Pak, dipatah lagi Pak nanti, dipotong lagi nanti. Nah dibagi janganlah Pak, ya yang seperti itu. Ya kalaupun tidak bisa membantu orang lain, paling tidak jangan merugikan orang lain. Itu Pak ya. Jadi BJR Pak berpengaruh di situ Pak, jangan kita itu berpengaruh. Ya tolong Pak kerjasamanya, kita sama-sama di sini Pak cari uang. Ya.
Jadi susunan itu Pak udah kami temukan kemarin Pak yang disampaikan Ibu tadi, betul ya. Lupa aja saya ya. Jadi saya rasa itu aja Pak ya. Jadi apa hal-hal Pak yang jadi keluhan Bapak di lapangan, tolong sampaikan ke mandor, atau kalau jumpa ke saya pun tidak apa-apa. Ya supaya kita sama-sama enak di sini Pak. Bapak nyaman kerja, dapat upah yang sesuai dengan capeknya Bapak, kita enak Pak. Itu sebenarnya kepuasan seorang asisten Pak. Kalau karyawannya sudah bisa naik motor semua walaupun asistennya nggak punya, itu sebenarnya kebanggaan Pak ya. Saya sendiri udah pernah merasakan itu Pak waktu saya zaman mandor ya. Motor saya Supra X Pak, tapi rata-rata mandor karyawanku Vixion sama Mega Pro Pak. Karena apa? Gajinya 7 jutaan Pak, rata-rata Pak 7 juta. Itu waktu di Sumatera Pak. Gaji mandor 3 juta, gaji karyawannya 7 jutaan Pak, paling dikit Pak. Nah, itu adalah sebuah kebanggaan buat kami gitu Pak ya. Jadi kami pun berharap seperti itu. Kalau ada keluhan, contohnya ada yang semak atau kurang jembatan, selagi ada mandor konfirmasikan, selagi bisa kami bantu akan kami bantu. Ya Pak ya. Jadi saya rasa saja seperti itu supaya tidak panjang lebar. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih dan semangat pagi.